What's up boys? Jadi hari ini Noteboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah sebuah laptop yang terbilang sangat unik nih. Uniknya kenapa? Karena di sini displaynya menggunakan rasio 3:2. Di mana laptop kebanyakan menggunakan display rasio 16:9. Beberapa yang baru udah ada yang 16:10. Kali ini depan kita rasionya 3:2 dan bisa kalian lihat sendiri bentuknya udah kayak laptop jadul, agak kotak gitu, lebih ke ngarah kayak persegi. Nah, di depan kita sekarang kita udah punya si Acer Swift 3 R2, di mana memang titik jual dari laptop ini ada displaynya yang rasionya 3:2. Kenapa laptop ini 3:2? Ntar kita bakal jelasin lagi. Nah, sekarang si Acer Swift 3 R2 ini udah menggunakan Intel Ice Lake di sini. Jadi di sini udah menggunakan i5 1035G4, udah gitu udah menggunakan Iris Pro juga, Iris Plus Graphics di sini yang dimana eksklusif terbaru di Intel 10 Gen series ini. Nanti kita bakal cek juga gimana performanya. Udah gitu di sini RAM-nya ada sebesar 8 GB dan SSD sebesar 512 GB. Di sini ya udah standar lah untuk sebuah ultrabook di harga sekitar 13 juta, hampir 14 juta. Bisa dibilang. Nah, pertama-tama kita mau ngomongin soal front covernya dulu, form factor-nya sedikit. Nah, di bagian depan sini ini merupakan laptop warna silver yang udah menggunakan body magnesium alloy dan bisa dilihat di bagian depannya fingerprint udah nggak banyak yang nempel. Ada logo Acer yang warnanya masih chrome begini, cukup standar untuk sebuah laptop ultrabook yang memang harganya bisa dibilang masih mid-tier di sini. Udah gitu kita masuk ke bagian dalam juga, bodinya di sini warnanya silver semua dengan keyboard yang warnanya silver juga. Udah gitu untuk feel keyboardnya sendiri pas dipakai juga menurut gue di sini travel distance-nya sebenarnya nggak ada masalah, cuman berasanya agak kurang enak pas dipencet, tactile feedback-nya nggak begitu enak di sini. Jadi kalau dipakai kelamaan mungkin agak kurang enak lah dipakai ngetik laptop ini. Udah gitu touchpad-nya juga di sini karena di sini bodinya sekali lagi 3:2 rasionya, jadinya dia panjang ke bawah, touchpad-nya jadi tinggi banget di sini dan besar sekali. Surface-nya navigasi menurut gua nggak begitu ada masalah, cuman di sini klik kiri dan klik kanannya agak kurang enak, masih berasa agak kurang ambigu gitu, biarpun udah cukup kliki. Namun berbeda dengan displaynya di sini, karena displaynya yang 3:2 rasionya ini udah menggunakan panel IPS, resolusi Quad HD, 100% sRGB juga, dan di sini brightness-nya udah cukup terang, dan menurut kita di sini merupakan salah satu panel yang bagus banget di harganya, di harga ultrabook yang sekitar 14 juta ini. Karena di sini sekali lagi warnanya udah terang banget, menurut kita udah popot banget. Cuman masalahnya di sini displaynya masih glossy, dia nggak matte. Jadi di sini yang ada plus minusnya juga. Plusnya adalah karena displaynya glossy begini, jadi warna-warna itu makin berasa lebih pop-out juga. Udah gitu, lebih terang aja berasanya. Cuman karena ya di sini nggak matte, jatuhnya kalau misalnya kalian pakai ini keadaan outdoor, yang ada lampu-lampu banyak ngarah ke displaynya mungkin yang agak glare sedikit. Nah, cuman mungkin itu ya plus minusnya di situ. Nah, sekarang gue mau jelasin soal rasio 3:2-nya. Dimana di sini menurut gue awalnya pas dapat laptop ini, pas gue ngeliat kayak, kok 3:2 ya? Gunanya buat apa? Kok kayaknya kayak laptop jadul gitu. Nah, setelah gue coba cari-cari, gue coba browsing-browsing, dan gue coba sendiri juga, ternyata memang 3:2 ini cocok banget bagi kalian yang suka katakan baca e-book di laptop, ataupun suka baca artikel-artikel di laptop, karena di sini pas kalian buka website-website yang ada artikelnya, jatuhnya kalian bisa mendapatkan page yang lebih full, lebih banyak gitu artikelnya. Jadi dalam satu page itu yang bisa kalian baca itu ada lebih banyak dibandingkan dengan rasio yang biasa 16:9. Karena 16:9 itu jatuhnya dia ngelebar ke samping, mungkin cocok buat nonton movie-movie begitu. Cuman kalau misalkan buat baca artikel ataupun browsing-browsing bakal berasa jauh lebih enak kalau misalkan rasionya 3:2 kayak di sini. Intinya display 3:2 ini bakal cocok banget bagi kalian yang suka kerja di laptop ataupun suka baca artikel di laptop, karena itu membantu sekali. Udah gitu di sini bezelnya di samping juga udah cukup tipis, di atas juga udah cukup tipis, masih ada webcam di sini jadi nggak masalah juga. Dan di sini menurut kita ya sekali lagi display 3:2 ini sangat menarik sekali lah. Ini patut untuk dilihat, dilirik lah untuk laptop-laptop kedepannya kalau misalkan kalian penasaran untuk nyari laptop ultrabook yang dipakai buat kerja. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal build quality-nya. Di sini menurut gua untuk si Swift 3 R2 ini build quality-nya bisa dibilang agak kurang bagus, karena di sini menurut gua bagian bodinya ini pas kalian ketik ataupun pas kalian pakai touchpad itu berasa ada rattling di dalamnya. Ini mungkin ya nggak tahu juga, mungkin karena bodinya di sini agak panjang ke bawah jadi dalamnya berasa agak kopong. Cuman di sini kalau misalnya tekan-tekan katakan ataupun ngetik nih, jadi kita berasanya kayak
Laptopnya ini agak ada yang geter-geter di bagian dalamnya. Udah gitu kalau misalkan kita angkat kayak begini sih sebenarnya nggak ada masalah. Displaynya juga di sini menurut gue udah cukup kokoh, biarpun nggak terlalu kokoh banget. Cuman yang bikin merasa kurang bagus ataupun kurang premium itu adalah ya itu tadi, karena dalamnya berasanya agak kopong. Dipencet bagian bawahnya juga lumayan nih suaranya. Nah, seperti itu. Untuk baterainya di sini dia menggunakan baterai sebesar 56 Wh, di mana untuk sebuah Ultrabook setipis dan seringan ini itu adalah baterai yang cukup besar sekali. Di mana di sini pas kita pakai juga bisa sampai sekitar 7-8 jam itu dipakai buat kerja, browsing dan segala macam. Menurut gua udah cukup besar baterainya di sini. Nah, speakernya dari laptop ini yang terletak di bawah, kiri dan kanan di sini front firing speakernya menurut gua kurang bagus. Karena di sini kualitas suaranya bisa dibilang pas full volume juga nggak terlalu tinggi volumenya. Kualitas suaranya berasa agak kaleng-kaleng, agak kurang bagus, kurang whole gitu, dan agak sedikit mungkin ya kurang enak lah didengar. Jadi kalau misalnya kalian pakai laptop ini buat konsumsi media, katakan kayak denger lagu atau nonton film, mungkin agak kurang enjoy karena speakernya kurang bagus. Dan untuk port-portnya si Swift 3 R2 ini menurut kita udah cukup seru karena di sini di bagian kanan udah ada Kensington lock, satu kali USB Type-A 3.1 dan audio combo jack. Nah, di sisi kiri ada HDMI port, USB Type-A 3.2 yang udah support power delivery, dan ada satu USB Type-C yang udah Thunderbolt 3 juga, di mana Thunderbolt 3 ini udah 8 kali lebih cepat dibanding USB 3 biasa. Nah boys, sekarang kita mau lihat dari segi performance-nya gimana ini yang Ice Lake ini 1035 G4 i5 dan Intel Iris Pro G4 ini gimana performanya, yuk kita lihat. Untuk Cinebench R15-nya setelah kita coba beberapa kali, CPU-nya ada di 542 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya di sini kita dapat di 1204 CB. Lalu untuk mengetes kecepatan SSD-nya kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, dan untuk sequential 1 read-nya ada di 2148 MB per second dan write-nya ada di 1100 MB per second. Nah, untuk gaming testnya di Swift 3 R2 ini setelah kita coba main beberapa game kompetitif yang nggak terlalu berat, contohnya kayak CSGO, Valorant, dan Dota 2, di sini udah bisa cukup playable. Namun memang karena resolusinya di sini 3:2 rasionya, jadi di sini main gamenya tampilannya agak sedikit lucu, jatuhnya agak berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan yang 16:9. Nah bos, jadi kayak gitu dari segi performance-nya. Menurut kita dengan adanya Intel 10th Gen ini, Iris Pro Plus-nya di situ menurut kita udah jauh lebih bagus performance-nya dibandingkan dengan Intel seri-seri sebelumnya. Dimana di sini pas kita main game-game ringan udah bisa run, udah bisa cukup playable, menurut kita udah cukup bagus sekali. Nah udah gitu untuk si Swift 3 R2 ini yang harganya di sekitar 14 juta. Dan rasio layarnya yang menurut kita di sini sangat menarik sekali 3:2 di sini bisa menjadi sebuah laptop yang memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang penasaran dengan laptop yang rasionya 3:2 ataupun yang selama ini ngerasa pas mereka browsing itu layarnya kok pendek banget, scroll ke bawah mesti banyak banget, ataupun di layar mereka informasi yang mereka dapatkan nggak terlalu banyak dalam sekali viewing dalam satu layar seperti itu. Nah, selain itu menurut kita di sini dari segi build quality yaitu tadi masih agak clunky, cuman sebenarnya nggak jelek, cuman yang memang masih berasa kopong kayak gitu aja. Cuman dari durabilitas menurut kita cukup bagus. Kita coba bengkokin, memang nggak berasa banyak bending, layarnya juga udah cukup kokoh sebenarnya. Satu lagi yang mau gue bahas di sini adalah displaynya yang dimana tadi udah kita bilang juga 3:2, udah gitu bagus banget juga di sini warnanya, terangnya juga bagus, warnanya pop-out juga. Cuman masalahnya adalah masih belum matte ataupun di sini masih pakai glossy. Nah itu mungkin menjadi deal breaker bagi beberapa orang yang sering bawa laptop ringan kayak begini untuk kerja di suasana outdoor. Nah, kayak gini aja untuk review kita buat si Acer Swift 3 R2 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya di situ biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si Acer Swift 3 R2 ini yang rasio layarnya 3:2, dimana ini unik banget dan bisa dibilang baru untuk beberapa orang. Gue Bola, signing out.